kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membicarakan tentang al-mu'minul kamil, mukmin yang sempurna. Termasuk pembagian dari mukmin yang sempurna itu. Ada dua kriteria. Mukmin pada akidah dan mukmin pada hakikat. Artinya mukmin yang sebenarnya. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan kajian kita sebuah ayat Al-Quran surah At-Tahrim ayat 8 yang berhubungan dengan mukmin yang sempurna. Kama qala Allah Ta'ala yawma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengecewakan Nabi walladzina amanu ma'ah dan orang-orang yang beriman bersamanya. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu billadzina amanu ma'ah, dan maksud orang mukmin yang bersamanya itu adalah humul ladzina ya'rifuna haqiqata nafsihi, adalah mereka yang mengenal hakikat dirinya, hakikat sebenar-benar dirinya. Anna hakikatan nafsi, sesungguhnya sebenar-benar dirinya, hakikat sebenar-benar dirinya, fil hakikati, pada hakikat adalah min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna nura Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam tusamma bi'ainil qurbah, dinamakan dengan kenyataan yang dekat. Dinamakan dengan kenyataan yang dekat. Karena nur itu dekat, berada paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, tidak ada lagi yang lain selain nur. Jadi hanya Allah dan nur. Belum diciptakan langit dan bumi beserta isinya, maka Allah sudah menciptakan nur. Menciptakan nur Muhammad. Makanya dinamakan bi'ainil qurbah. Dirinya yang dekat, kenyataan yang dekat. Li'annahu awwalu ma baraza fil alam. Karena sesungguhnya nur itu adalah yang pertama dijadikan di alam semesta. Wa minhu, dan darinya nur itu, taparra'al wududu khalqan ba'da khalqin fi ma hadatsa wa ma taqaddam. Wujudnya itu adalah cabang. Jadi wujudnya itu cabang, khalqan ba'da khalqin, ciptaan demi ciptaan.
Jadi banyak cabang-cabangnya itu, ciptaan demi ciptaan nur itu. Dari nur diciptakan bumi, diciptakan langit, diciptakan matahari, bulan dan lain-lain. Sehingga taparra'al wujudu halkan ba'da khalqin fi mahadatsa wa mataqaddam. Ciptaan demi ciptaan tentang sesuatu yang baru, wa mataqaddam yang akan datang atau sebelumnya. Wa qala Maulana Syekh Muhammad ibn Abdul Karim As-Samani rahimahullah, dan berkata Maulana Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani rahimahullah, kata beliau, la syai'a akrabu min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biyatil muqaddasati wa biyatis syarifati. Tidak ada sesuatu yang lebih dekat daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi. Hanya nur Muhammad yang paling dekat. Bizatil muqaddasah, dengan diri Tuhan yaitu Allah yang suci. Wa bizatis syarifah, dengan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada lagi. Itulah yang paling dekat. Maka hendaklah kita menisbahkan atau membangsakan, meyakini ya bahwa jasmani rohani kita ini adalah nur Muhammad. Bahkan dalam pembelajaran kajian guru sekumpul Kiai Haji Zaini Abdul Ghani Sekumpul Martapura, beliau menjelaskan kalau kita sudah bisa memasyarakat nur Muhammad, artinya tidak ada lagi yang lain selain nur Muhammad. Melalui sebuah syuhud, pandangan kepada hati, pandangan kepada pandang dengan otak, pandang ke alam semesta, yang ada hanya nur Muhammad. Tidak ada lagi yang lain. Yang ada hanya nur Muhammad. Wala hijaba bainahu wa baina zatil muqaddasati wa bizatis syarifati, dan tidak terdinding sama sekali nur Muhammad. Jadi nur Muhammad itu tidak terdinding, merupakan qadim nur Muhammad. Tidak terdinding. Kenapa qadim? Karena tidak pernah rusak. Tidak pernah rusak. Qadim. Tidak terdinding bainahu, di antara Allah, wa bainal zatil muqaddasati, di antara zat yang suci yakni Allah, wa bi zatis syarifati, dan diri yang mulia Nabi Muhammad tidak pernah terdinding. Lianna nurahu sallallahu alaihi wasallam, karena nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu majhur, tampak, liwujudihi subhanahu wa ta'ala, dengan wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nur Muhammad itu adalah merupakan tampak sekali. Itulah wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sifat dan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala aidan bi awalil barizi lil wujudi, dan berkata pula yang pertama kali diciptakan dengan wujudnya, wa bimujharis sifati, dengan ketampakan sifat dan asma Allah, litaqarrubi walillahiki, untuk mendekatkan diri kepada Allah, walillahiki, dan menghubungkan bizatil muqaddasah, dengan zat yang suci. Wa yaqbil salikin,
dan cukup bagi salik, bagi orang yang menuntut itu cukup apabila fana wal istighraq. Fana itu artinya adalah tidak ada lagi dirinya, yang ada hanya nur, itu fana. Tapi tamat fana itu tidak di tempat yang khusus. Kalau fana itu ya rusak, bahwa dirinya tidak ada lagi, itulah yang namanya fana. Yang ada hanya nur Muhammad, tidak ada lagi yang lain. Bahkan alam semesta pun tidak ada, yang ada hanya nur Muhammad. Ini yang namanya fana. Kalau istighraq, nah ini mengasingkan diri, bisa duduk di tempat khusus, di kamar, tidak teringat lagi dengan dunia. Pajamkan mata, kemudian tarik nafas. Ia meyakini dirinya dan rasakan yang diingatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang namanya ketampakan sifat dan asma Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang menghubungkan, untuk orang yang mendekatkan diri dan menghubungkan dengan diri yang suci. Wa man tahaqqaqa bi nurihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang membenarkan, artinya sebenar-benar dirinya itu sudah, siapa yang meyakini sebenar-benar dirinya itu dengan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sudah mencapai, wa man tahaqqaqa bi nurihi, mencapai kebenaran dirinya dengan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi martabatil wahdah, dan dia berada di martabat wahdah. Martabat wahdah ini artinya adalah sebelum Allah menciptakan bumi dan isinya beserta langit, hanya nur dan Allah saja ada, itu martabat wahdah. Wa huwa fi alamin, dan di alam semesta, ta'yinul awal, itu kenyataan yang pertama. Setelah diciptakan langit dan bumi dan isinya, itu sudah ta'yinul awal, kenyataan yang pertama. Wa tusamma biwasilatil muqarrabin, dinamakan dengan wasilah, jalan muqarrabin. Ini jalan yang paling dekat. Tidak ada lagi yang paling dekat untuk menghubungkan diri kita dengan Allah dan Rasulnya. Wal mu'minul kamilu, dan mukmin kamil itu la sabila fit taqarrubi walallahi, dan tidak ada jalan untuk mendekatkan diri dan menghubungkan illa biwasilah, kecuali dengan wasilah, dengan jalan meyakini bahwa rohani dan jasmani dirinya itu adalah nur Muhammad. Yakini. Kiranya cukup sampai di sini yang dapat disampaikan kajian kita. Insya Allah pada pertemuannya kita lanjutkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.